Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Khalid, siswa kelas 11 dari SMK Fathul Muin. Dan di sini kita akan menanyakan beberapa tentang akhlak seseorang yang sedang mencari ilmu, yaitu dengan narasumber kita, yaitu Mas Kevin. Silahkan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Kevin Ayatullah Liumaini. Saya siswa dari kelas 11 SMK Fadul Muin. Oh iya, jadi gini, saya ingin menanyakan beberapa tentang pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja akhlak yang harus diperhatikan kepada saat berinteraksi dengan guru? Beberapa akhlak yang kita perlu perhatikan saat berinteraksi dengan guru yaitu adalah kita harus selalu menghormati guru. Saat kita bertemu dengan guru, kita harus menundukkan pandangan. Kita harus selalu menghormatinya dengan yang sangatlah hormat. Jadi kita saat bertemu guru, kita harus menundukkan pandangan. Kita harus saat berbicara kita harus menunduk dan memelangkan kata-kata kita. Itu adalah salah satu cara untuk menghormati guru. Oh, jadi itu Mas dari salah satu pertanyaan yang saya berikan. Iya. Oke, lanjut pertanyaan kedua, yaitu mengapa penghormatan kepada guru sangat penting dalam berproses belajar? Nah, kenapa saat penghormatan guru itu sangat penting dalam proses belajar? Karena saat proses pembelajaran itu, menghormati guru itu sangat penting. Jika kita tidak menghormati guru, ilmu yang kita dapat itu tidak akan barokah. Karena itu, kita tidak akan pernah cepat paham dengan apa yang telah diajarkan guru kita. Kita tidak akan cepat paham. Jadi, menghormati guru saat belajar itu sangatlah penting. Oh, itu Mas ya? Iya. Oh, jadi kita ini harus menghormati kepada guru. Iya, sangat harus menghormati. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap ilmu yang kita pelajari? Nah, sikap kita terhadap ilmu yang kita pelajari itu harus kita syukuri. Ilmu yang kita dapat sedikit ataupun banyak, kita harus pelajari. Kita harus syukuri. Karena apa? Ilmu yang kita dapat itu akan berguna suatu saat nanti. Entah ilmunya hanya sedikit meskipun banyak, itu akan selalu berguna. Karena ilmu itu sangatlah penting bagi kehidupan kita, apalagi jika kita sudah turun kepada masyarakat, ilmu itu harus sangatlah penting. Apa jadinya jika seseorang tanpa ilmu? Oh, iya. Jadi gitu guys ya, kata Mas Kevin, kita ini harus mensyukuri, walaupun ilmu kita tuh sedikit, kita harus mensyukuri, soalnya ilmu kita walaupun sedikit bisa manfaat di masa depan kita. Betul Mas ya? Ya betul Mas, silakan. Lanjut pertanyaan keempat, yaitu apa dampak buruk dari meremehkan ilmu atau pembelajaran yang kita pelajari? Nah, dampak yang buruk jika meremehkan pelajaran yang kita dapat saat kita mendengarkan atau mendapatkan pelajaran dari guru, kita meremehkan ilmu tersebut. Nah, kita itu akan susah memahami ilmu tersebut, sangat susah. Meskipun kita paham, kita akan langsung melupakan ilmu tersebut. Karena kita menganggap enteng ilmu tersebut. Karena jika kita sudah mendapat ilmu tersebut, kita tidak mempelajari lagi karena kita meremehkan. Jadi lambat laun kita akan lupa ilmu tersebut. Padahal ilmu itu sangatlah penting bagi kita. Oh, jadi seperti itu Mas ya? Iya Mas. Oke, jadi gini guys, walaupun ilmu kita sedikit, kita tidak boleh meremehkan ilmu itu. Karena ilmu itu penting bagi kita untuk di masa depan. Iya. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Mengapa kita perlu bersikap terbuka terhadap kritik dalam proses belajar? Nah, kenapa kita harus terbuka saat dalam proses belajar ya? Ya, belajar. Nah, kita harus terbuka saat proses belajar karena kita saat belajar itu kita harus mendengarkan apa yang telah diucapkan guru kita. Seumpamanya kita mengerjakan soal dan kita salah mengajarkan soal tersebut, maka kita akan dibenarkan bagaimana caranya soal tersebut agar benar, tidak salah lagi oleh guru kita. Nah, saat kita dibenarkan oleh guru kita harus mengintrospeksi diri. Bagian mana yang salah, bagian mana yang harus dipahami lagi. Seperti itu. Jika kita tidak memahami lagi,
kita salah dibilangin guru ini salah dan kita malah marah dan malah kita tidak terima, maka sampai kapanpun kita tidak akan paham dengan ilmu tersebut. Sudah. Sudah. Oke, next. Seperti yang dikatakan Mas Kevin itu benar. Oke, lanjut Mas ya. Iya. Itu pertanyaan ketujuh. Ada peran kesungguhan dan disusun dalam menurut ilmu. Gimana? Apa peran apa peran kesungguhan dan disusun dalam menurut ilmu? Apa peran kesungguhan di saat menuntut ilmu? Ya, Nah, peran kesungguhan itu adalah dari diri kita sendiri. Kita harus sungguh-sungguh saat menuntut ilmu tersebut. Seperti contohnya seperti ini. Kita berangkat sekolah diwajibkan pukul 6.30. Itu sudah ditetapkan oleh peraturan sekolah. Jadi kita harus bersungguh-sungguh menepati peraturan itu agar kita tidak terlambat. Karena kita niat di sini ingin mencari ilmu. Jika kita sering terlambat, maka kita dianggap kurang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Beberapa orang yang memiliki alasan tersendiri dikarenakan ini, itu. Tapi alasan itu bukanlah alasan untuk kita terlambat untuk mencari ilmu. Kita harus mengusahakan bagaimana kita tidak terlambat saat mencari ilmu itu. Jika kita ditetapkan jam 6.30, kita harus tetap berangkat jam 6.30 apapun yang terjadi. Jika berhalangan, izin baik-baik dengan guru, saya telat karena apa berangkatnya. Seperti itu. oke guys, betul sekali apa yang dikatakan dengan Mas Kevin ya. Jadi untuk kalian semua diusahakan disiplin jika untuk sekolah, tidak datang terlambat dan mengikuti aturan sekolah. Betul Mas ya? Ya betul Mas, sangat penting. Oke, next. Lanjut pertanyaan ke-8. Bagaimana cara membangun disiplin dalam belajar? Nah, bagaimana membangun disiplin dengan cara belajar? Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu. Apa yang membuat kita malas belajar? Pelajaran apa yang membuat kita malas belajar? Nah, kita harus tuh mencari cara agar kita bisa semangat belajar. Contohnya, kita membuat jadwal belajar di rumah. Nah, seumpamanya jam 6 sampai jam 7 sore itu santai, main game apa itu main handphone nggak apa-apa. Nah, sampai jam 8, 9 itu sudah harus belajar. Seperti itu. Jadi belajar itu tidak harus selalu. Kita juga membutuhkan waktu untuk have fun. Bagaimana untuk menjaga perasaan kita agar tetap tenang. Nah, jika kita belajar tetapi perasaan kita tidak senang, maka kita akan merasa malas belajar. Kita akan merasa sungkan belajar. Kenapa? Jika kita ingin belajar, harus dimulai dari hati. Kita tanamkan di hati kita, saya harus belajar dari jam segini sampai jam segini. Saya harus berhenti main HP dari jam segini sampai jam segini. Itu kita harus tetap terapkan di hati kita. Kita tanamkan di pikiran kita. Kita harus lakukan agar kita menjadi orang yang lebih baik. Kita introspeksi diri sendiri. Seperti itu Mas ya. Iya. Oke, jadi bagi teman-teman yang di rumah diusahakan kalau masih sekolah tuh dibuat jadwal ya Mas ya. Iya, dibuatkan Seperti jadwal. jadwal istirahat, main game. Nah, jika main game malam-malam tuh jangan terlalu sampai malam Mas ya. Iya. Supaya kita tidak terlambat sekolah. Kalau menurut saya untuk masalah main game itu ya paling mentok itu sudah jam 9 malam, paling malam itu dah. Iya. Karena apa? Jika kita melebihi jam 9 malam itu, kita akan menjadi begadang dan kita akan susah bangun paginya. Jadi telat sekolah Mas ya. Iya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penting untuk membagikan ilmu yang telah kita pelajari kepada orang lain? Nah, kenapa kita sangat penting membagikan ilmu terhadap orang lain? Karena ilmu yang kita dapat itu harus kita bagikan karena sudah ada hadisnya. Tapi saya lupa masalahnya. Aduh. Jadi kita omong secara logika saja sudah ya. Ya. Nah, ilmu yang kita dapat itu ilmu yang sangatlah berguna bagi sehari-hari maupun di lingkungan sekolah. Di lingkungan rumah juga sangat berharga. Jadi jika kita sudah mendapat ilmu, kita harus membagikan ilmu tersebut agar barokah yang kita dapat dari ilmu tersebut menyebar ke orang lain dan kita mendapatkan pahala. Jika kita punya ilmu dan cuma kita ditanamkan kepada diri kita sendiri, tidak diterapkan kepada orang lain, ilmu tersebut tidak akan menjadi barokah. Oh, seperti itu Mas ya. Iya. Oke, next. Lanjut saja Mas ya. Iya. Biar singkat.
Oke, pertanyaan yang berikutnya itu adalah bagaimana cara kita untuk membagikan ilmu kepada orang lain? Nah, bagaimana cara kita membagikan ilmu terhadap orang lain itulah salah satu yang sangat susah, Mas. Soalnya Iya, rata-rata jika kita ingin membagikan ilmu tersebut, kita merasa gengsi, takutnya kita membagikan ilmu tersebut ntar dibilang sok pinter gitu. iya, sering seperti Mas ya. Sok-sokan kayak gitu. Sebenarnya itu tidak. Kita harus menggunakan cara yang lebih halus. Jangan bilang, kamu bodoh, kamu bodoh. Tidak boleh seperti itu. Kita bilangin, bukan seperti itu caranya. Kita benarkan dengan cara yang lebih baik. Sumpahnya, dia mengerjakan soal. Soal tersebut salah. Kita bilang baik-baik. Caranya seperti ini, kita betulkan. Oh, bagian yang ini salah, diganti ini. Gitu Mas, bukan pas orang itu salah kita bilang, bodoh, bodoh. Bukan gitu caranya, bukan gitu, gak boleh gitu. Malah itu bisa merusak percayaan diri orang tersebut. Jadi orang tersebut jadi kurang percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Mau ngomong begini, kurang percaya diri. Mau melakukan itu, kurang percaya diri. Jadi kepribadian introvert, pemalu. Karena setiap dia melakukan kesalahan, dia malah bukan dibetulkan, malah dibilang bodoh, gak pinter. Bukan gitu caranya Mas, gitu itu gak boleh. Yang benar kita betulkan dengan baik-baik, kita bicarakan, kita ajari dengan baik-baik seperti itu. Oh, seperti itu Mas ya. Iya, Oke, jadi gini guys, apabila kita membagikan ilmu kepada orang lain itu kita tidak boleh gengsi atau beberapa yang telah dikatakan oleh Mas Kevin. Soalnya kalau kita gengsi membagikan ilmu kepada orang lain, maka kita tetap tidak bisa membagikan ilmu. Itu Mas ya. iya. Kita harus tetap membagikan ilmu, bukan karena kita sok pinter atau apa, karena kita lebih tahu ilmu tersebut, kita ingin memberikan ilmu tersebut kepada orang lain agar orang lain juga tahu, agar tidak salah. Oke. Oke, lanjut. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apa saja etika yang harus dijaga dalam lingkungan akademik Nah, apa saja yang harus dijaga yang harus dijaga dalam etika dalam lingkungan akademik. Nah, yang pertama-tama yang paling penting harus kita jaga itu dalam lingkungan etika akademik, lingkungan sekolah adalah sikap menghormati. Jika kita berada di lingkungan akademik dan tidak ada bisa menghormati orang-orang, jangan berharap kita bisa dihormati oleh orang tersebut. Karena saling menghormati itu sangatlah penting, baik tua maupun muda. Kita harus saling menghormati. Gak peduli meskipun itu lebih muda, pas kita sebagai yang lebih tua, kita tidak menghormati tersebut yang lebih muda. Kita berbicara dengan yang muda seenaknya gitu. Bukan seperti itu. Itu maupun lebih tua dari kita, mau lebih muda dari kita harus saling menghormati. Itu yang paling penting dalam lingkungan akademik maupun lingkungan sehari-hari kita. Yang kedua, yang pertama kan menghormati. Yang kedua itu adalah jujur dan amanah. Jika kita tidak jujur dan kita tidak amanah, kita sering membuat omong, itu membuat fitnah. Bilang itu yang itu yang itu sebenarnya tidak boleh. Kita lama-kelamaan ketika kita sering membuat omong-omongan yang tidak benar itu, kita jadi tidak dipercaya. Jika kita sudah tidak dipercaya, itu bakalan susah menjalani lingkungan akademik. Itu saja lingkungan akademik, belum lingkungan sehari-hari, lingkungan masyarakat. Jika kita sudah berada di lingkungan masyarakat dan kita tidak dipercaya, maka alamat sudah hidup kita. Bakalan susah. Kita kesusahan, tidak bakalan ada yang mau nolong karena kita dianggap berbohong, kita dibenci oleh orang-orang tersebut. Kita bakalan dibenci karena kita sering membuat omong. Kalau bahasa Jawanya itu wong maido mati budal dewe. Oke. Oh, jadi seperti itu Mas ya. Iya. Oke guys, jadi seperti yang dibicarakan Mas Kevin, etika dalam lingkungan akademik kita tidak boleh sombong, harus jujur Mas ya. Iya, harus saling menghormati juga. Kepada yang tua ataupun yang muda ya. Iya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menerapkan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk menerapkan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari,
itu sangatlah mudah aslinya mas. Seumpamanya kita mendapatkan ilmu tentang akhlak di sekolah. Ya. Nah, kita ingin menerapkannya di rumah, maka kita harus melihat dengan cara menerapkannya kepada orang-orang terdekat kita. Seperti ayah kita, ibu kita, keluarga kita, kakak kita, nenek kita. Nah, kita terapkan terlebih dahulu ilmu tersebut. Seperti jika dipanggil orang tua, kita jangan bilang, apa sih? Gak boleh gitu mas, bilang kalau bahasanya itu, bahasa Jawanya ini ya mas, dalam, nggih, nopo bu, nggih, nopo pak, gitu. Itu bahasa halusnya. Jangan kita dibilang, le, angkat no jemuran le, gak oleh. Pas kita menjawabnya, apa sih bu, mari ini sih ta. Gak boleh gitu mas, bilang, nggih bu, matur niki ajeng tak pundhut jemurane gitu. Gak boleh pas kita disuruh-suruh malah apa sih, gak boleh gitu. Jadi kita harus nggih gitu, harus iya, tidak boleh bilang tidak, karena orang tua itu yang membiayai hidup kita, yang merawat kita dari kecil. Nah, pengorbanan orang tua itu sangatlah besar bagi kita mas. Kita gak bakalan ada jika tidak ada orang tua. Kita gak Betul. bakalan hidup. Meskipun kita dilahirkan, jika kita tanpa orang tua, kita gak bakalan hidup. Siapa yang mau merawat kita kalau bukan orang tua? Betul mas. Orang tua itu tidak mengharap apa-apa mas saat merawat kita mas. Mereka ikhlas merawat kita dari kecil, membiayai hidup kita. Sandang pangan pokok, sandang pangan kita mas, baju-baju yang kita pakai, yang kita makan sehari-hari, dari dulu sampai sekarang saja ini ya, itu sudah tidak terhitung nilainya mas. Itu sudah tidak terhitung, tidak terbayangkan seberapa banyak pengorbanan orang tua terhadap kita, berapa banyak waktu yang mereka ruangkan kepada kita, berapa banyak uang yang mereka berikan kepada kita. Sedangkan kita masih belum bisa membalas kebaikan mereka. Kita hanya tahu meminta, sedangkan kita saat meminta kita tidak diberikan. Kita ngambek, kita marah. Kita tidak memikirkan apa yang sedang dialami orang tua kita. Entah orang tua kita sedang mengalami kekurangan uang, kekurangan ekonomi. Kita tidak memikirkan itu. Yang kita pikirkan adalah ego kita. Jadi yang kita pikir dengan ego kita, hawa nafsu kita, apa yang kita minta harus kita dapat. Kita gak mikir gimana orang tua kita kerja, soalnya kita gak ngerasain susahnya kerja itu gimana, mana yang harus ditekan atasan. Seumpamanya kita dapat proyek ini harus selesai hari ini, sedangkan kita tidak bisa menyelesaikan hari ini. Jadi kan kita terbebani dari pikiran maupun mental. Dan otomatis kita akan menjadi banyak pikiran. Makan gak enak, tidur gak enak. Kita akan bakalan terus-terusan kepikiran itu sampai itu selesai. Lama-kelamaan jika kita sudah banyak pikiran, kita akan menjadi sakit. Dan biaya sakit itu tidak murah. Di rumah sakit itu satu minggu bisa sampai berapa juta itu jika tidak memiliki BPJS. Iya betul. Ya silakan lanjut. Oh, jadi gitu guys, betul sekali apa yang diucapkan oleh Mas Kevin. Jadi kita nih kepada orang tua tidak boleh bantah mas ya. Iya. Apabila kita dipanggil atau disuruh-suruh lah gitu. Jadi kita tidak boleh bantah, harus. Jadi intinya kita harus nurut lah kepada orang tua. Apabila kita lagi disuruh ke warung misalkan, ya mas ya. Iya. Ke warung, suruh orang tua lah berbagai macam. Nah, jadi kita tuh harus berpikir juga bahwa orang tua kita nih betapa sulitnya mencari nafkah untuk menafkahi kita. Jadi itulah. Oke mas ya. Iya. Oke, lanjut pertanyaan. Oke, yang terakhir mas, apa manfaat praktis dari mengamalkan ilmu dalam kehidupan sosial? Apa manfaat? Apa manfaat praktis dari mengamalkan ilmu dalam kehidupan sosial? Manfaat praktis jika kita menerapkan ilmu yang kita dapat di dunia. Yang pertama, kita memberikan ilmu tersebut pada orang lain, otomatis kita akan dapat amal jariyah, ilmu yang barokah. Lanjut. Mendapatkan ilmu yang barokah,
kita akan mendapatkan pahala terus-menerus pada diri kita dengan kita memberikan ilmu pada orang lain, kita menerapkannya ke sehari-hari. Seperti itu. Oke, jadi kita harus menerapkannya ilmu kita kepada orang lain Mas ya, untuk sehari-hari. Iya. Oke, terima kasih Mas Kevin Ya. telah menjawab pertanyaan dari saya. Ya. Baik, kami akhiri dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada salah pahaman mohon dimaafkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Kevin.